1, 2, 3. Shalom. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa kembali pada ibadah sore hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang Allah yang kami sembah dan teman-teman Yesus Kristus, pada sore hari ini kami akan berkumpul bersama untuk beribadah Tuhan kepadamu Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau berkati kami yang tugas Tuhan, dan juga Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau memberkati kami Tuhan, teman-teman kami berada di rumah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin.
firman Tuhan, Kau berkati dalam setiap apa yang kami dengarkan bisa berkenan kepadamu juga Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Baik, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 dan 10 dan dilanjutkan oleh Pengkhotbah 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Teman-teman bisa membacanya di rumah. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah ingat Tuhan sebelum terlambat. Masa muda adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Jadi, jangan heran kalau manusia pada umumnya akan menikmati hidupnya selagi masih muda. Memang tidak salah jika manusia ingin menikmati hidupnya selagi masih muda. Namun masalah itu muncul ketika manusia tidak berhikmat bahkan sampai melupakan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah akan penciptamu. Pengkhotbah mengingatkan pada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan pada masa muda kita, semuanya berdampak pada masa depan kita, baik masa tua maupun kekekalan. Segala tindakan, segala hal-hal yang kita lakukan pada masa muda kita, entah baik dan buruk, itu merupakan investasi yang akan kita tuai pada hari tua kita. Sebab itu, Pengkhotbah menasihati kepada kita semua, kita bisa menikmati masa muda kita, asalkan secara fisik, moral, dan rohani tidak merugikan kita pada masa tua kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita tetap bisa menikmati masa muda kita dan kita tidak melupakan Tuhan. Nah, yang pertama, lakukan hal-hal yang positif. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai pemuda-pemuda Kristus, kita bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga kita tidak melupakan Tuhan dan kita tetap mengingat Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, contohnya menolong orang, mengasihi sesama, datang ke gereja, datang pada Tuhan, bergereja, beribadah. Nah, itu merupakan hal-hal positif yang bisa kita lakukan pada masa muda kita dan tentu saja itu tidak melupakan Tuhan. Dan juga kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan sehingga kita bisa berkenan di mata Tuhan. Dan masa muda kita tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Karena jikalau kita melakukan hal yang baik pada masa muda kita, pada masa depan kita pun kita akan menuai sesuatu yang baik. Dan poin yang kedua adalah mengontrol hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, ini sangat penting. Bahkan banyak orang-orang di luar sana, orang Kristen, orang-orang yang lain pun, mereka pada saat ini juga masih belum bisa mengontrol hawa nafsu mereka. Mereka juga masih belum bisa mengontrol keinginan daging mereka, karena ini sangat kuat dan sangat bertentangan dengan Tuhan. Kita sebagai umat Kristus, kita harus bisa mengontrol diri kita dengan baik. Kita harus mengontrol hawa nafsu kita dengan baik dan mengontrol keinginan daging kita dengan baik. Karena apapun yang kita lakukan pada masa muda kita, jikalau itu tidak benar dan jikalau kita tidak bisa menguasai diri kita dengan baik, kita akan terjerumus ke dalam dosa, maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab dalam Roma 8 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, sudah jelas di ayat ini bahwa keinginan daging merupakan perseteruan terhadap Allah. Dengan begini, sudah jelas bahwa kita harus mengontrol diri kita dengan baik. Apapun alasannya, kita harus mengontrol diri kita dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa karena kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita dengan baik. Kesimpulan khotbah kita pada hari ini adalah untuk mencegah malapetaka yang akan kita
alami pada hari tua kita, hendak baiknya pada masa muda kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang positif, sehingga pada masa depan, pada masa tua kita, pada hari-hari tua kita bisa memperoleh hal-hal yang baik dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang, baik saya maupun saudara yang ada di rumah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bertekad menjadikan masa muda kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Menjadikan masa muda kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi jangan sampai sia-siakan waktumu, jangan sampai sia-siakan masa mudamu hanya untuk merusak dirimu pada hari-hari yang akan datang. Tetapi jadikanlah masa mudamu menjadi hal-hal yang positif sehingga Tuhan berkenan akan hidup kita. Dan jangan lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada saat hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat diberkati melalui firman Tuhan ini, di mana kami diingatkan untuk mengingat Tuhan selagi kami masih muda, mengingat Tuhan selagi kami masih bisa bernafas. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami sehingga firman Tuhan pada hari ini kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajarlah kami Tuhan agar kami bisa selalu mengontrol hawa nafsu kami dan keinginan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala waktu-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.